amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya lah pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan, khususnya nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga dapat bertemu kembali untuk melaksanakan sholat isyad berjamaah dan insyaallah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumul kiamah. Sebelum melaksanakan rangkaian kegiatan sholat tarawih kemudian sholat witir berjamaah, izinkan kami menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama yaitu laporan kas Ramadan. Saldo pada tanggal 23 Maret 2023 adalah sejumlah Rp3.611.000. Penerimaan infak subuh tanggal 24 Maret 2023 adalah sejumlah Rp590.000. Penerimaan infak tarawih tanggal 24 Maret 2023 adalah sejumlah Rp2.034.000. Sedangkan pengeluaran pada tanggal 24 Maret 2023 adalah Rp1.998.000, sehingga saldo hingga saat ini adalah Rp4.237.000. Kemudian untuk penceramah pada malam hari ini adalah Ustadz Ikhwan Mubarak. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Sedangkan imam adalah Ustadz Mulyadi Lutfi LCMA. Selanjutnya kami informasikan kembali program Ramadan DKM Masjid At-Taqwa. Antara lain yaitu takjil setiap harinya dipersilakan kepada para jamaah yang ingin berbuka puasa di Masjid At-Taqwa dapat di serambi selatan masjid. Kemudian kajian tahajud dan tahsin bersama Ustadz Mulyadi Lutfi setiap hari Senin sampai dengan Kamis ba'da sholat subuh. Dan dari bidang kepemudaan akan mengadakan kegiatan pesantren tahfiz dan lomba fotografi. Info lengkap dapat dilihat pada papan pengumuman. Demikian maklumat informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya pada Ustadz Ikhwan Mubarak kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-siyama fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa Harapan Baru Regensi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah atas izin Allah hari ini sudah memasuki malam yang keempat, hari keempat di bulan Ramadan. Kita berharap semoga ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal saleh yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, mengalir juga pahalanya untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Dan insyaallah mudah-mudahan segala kebaikan yang kita lakukan menjadi wasilah penggugur dosa-dosa kita di masa lalu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah atas izin Allah dipertemukan lagi di masjid ini. Kalau tidak salah ingat setahun yang lalu diundang juga mengisi jadwal tarawih Ramadan di masjid ini, dan qadarullah saat itu hujan deras dan banjir. Nah, masih ingat. Ya, tadi sore pas hujan dari siang, Masya Allah, deg-degan juga nih rasanya nih. Ini jangan-jangan ke Atapuan nanti banjir lagi nih. Tapi alhamdulillah, ya hujan sebagai rahmat dari Allah. Allahumma sayyiban nafi'an, mudah-mudahan hujan ini jadi manfaat buat kita. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, izin saya kesempatan hari ini ingin mencoba mengajak kepada Bapak Ibu sekalian. Saya akan membawa narasi tentang sesuatu yang mungkin ada di sekitar kita, bahkan di dekat kita. Tapi mungkin juga kita tidak menyadari hal itu. Apa yang ingin saya sampaikan? Sebuah ayat dalam Al-Quran yang Allah sampaikan di dalam surah ke-66. Ada yang tahu surah ke-66 surah apa? At-Tahrim. Alhamdulillah. Ada di juz keberapa? 28. Masya Allah. Udah hafal Pak ya? Di ayat ke-6. Posisinya sebelah kiri agak ke bawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ini adalah sebuah seruan dan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seruannya ditujukannya kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Sama halnya seperti ayat tentang saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Berarti ada pengkhususan dari seruan ini. Allah tidak menyeru kepada manusia secara umum. Allah tidak menyeru kepada orang-orang kafir, tapi Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, maka Allah seru mereka, Allah panggil mereka, dan Allah berikan perintah kepada mereka. Apa perintahnya? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu. Jaga dirimu, pelihara dirimu. Maksudnya apa? Allah perintahkan kita sebagai orang beriman agar kita mawas diri, menjaga diri kita. Hati-hati terhadap diri kita, waspada dengan diri kita. Nah, betapa ini menunjukkan bahwa Allah peduli kepada diri kita. Allah sayang kepada kita, sehingga Allah perintahkan, hei orang yang beriman, hati-hati, waspadalah, jaga dirimu, pelihara dirimu. Dan hebatnya di ayat ini, Allah tidak hanya memerintahkan kepada diri kita pribadi saja, diri kita sendiri saja, tetapi kepada siapa? Wa ahlikum, dan juga keluargamu. Betapa sayangnya Allah, ternyata tidak hanya kita yang diingatkan oleh Allah, tapi juga keluarga kita. Hei orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu. Dari apa? Naro. Dari api neraka. Maksudnya Allah perintahkan kita, jangan sampai dirimu, jangan sampai keluargamu tersentuh oleh api neraka. Dan ayat ini ditunjukkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan titik beratnya kepada siapa? Kepada pemimpin dari keluarga itu. Siapa pemimpin keluarga? Ayah.
Ada yang jadi ayah di sini? Saya juga ayah, punya istri, punya anak. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Bahwa sesungguhnya lelaki itu adalah qawwam. Qawwam itu artinya adalah pemimpin, pelindung, pengayom, pengasuh. Qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, bagi wanita, bagi istrinya. Qawwamuna 'alan nisa. Kenapa Allah unggulkan, Allah jadikan lelaki itu sebagai pemimpin, bukan wanita yang dijadikan pemimpin? Bima faddalallah, karena Allah telah mengunggulkan. Faddalah itu ada kelebihan, ada keutamaan yang diunggulkan oleh Allah dari seorang laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Itulah makanya kenapa dalam aturan Islam sebenarnya tidak boleh ada pemimpin wanita. Hanya saja ayat ini belum difahami secara betul. Kenapa pemimpin itu harus laki-laki? Karena laki-laki itu punya keunggulan dibandingkan perempuan. Salah satunya adalah apa coba? Laki-laki itu 70% pikirannya dan 30% perasaannya. Tapi perempuan, wanita terbalik. 70% perasaan dan 30% pikiran. Betul nggak Pak? Betul. Nah, setuju? Setuju. Berarti siapa yang jadi pemimpin? Laki-laki. Ayah, bapak yang jadi pemimpin keluarga. Nah, maka pemimpin inilah yang sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dirimu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah tentang kepemimpinannya. Maka hierarki kepemimpinan itu dimulai dari bawah. Dimulai dari siapa? Dari diri kita sendiri dulu. Kita bisa gak memimpin diri kita sendiri? Diri kita aja dulu. Gak usah dulu keluarga kita, diri kita aja dulu. Memimpin diri kita sendiri, lalu kemudian memimpin keluarga kita, lalu kemudian menjadi pemimpin di lingkungannya, di masyarakatnya. Ada yang jadi ketua RT, ketua RW, ada yang jadi ketua masjid, sampai jadi lurah, camat dan sebagainya. Hierarkinya begitu, sampai akhirnya dia menjadi pemimpin sebuah negara, bahkan menjadi pemimpin dunia. Dan Rasulullah SAW adalah contoh uswatun hasanah bagi seorang pemimpin. Bahkan beliau sendiri menyebutkan, aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Jadi sebelum beliau memimpin peradaban, beliau pun sudah bisa memimpin dirinya sendiri dan bisa memimpin keluarganya. Masya Allah. Maka kita, ini terutama laki-laki yang menjadi pemimpin, wahai seorang ayah, seorang suami, seorang bapak, jadilah pemimpin. Karena Allah telah memberikan keunggulan kepada laki-laki dibandingkan kepada perempuan. Tapi mengapa? Ya, bicara masalah keluarga tentu tidak lepas dari masalah, persoalan, polemik, wajar. Ya, ada yang mungkin sudah puluhan tahun berkeluarga, nikah. Kalau saya baru 15 tahun, baru. Dan luar biasa Pak. Ngalamin kan Pak ya? Ada yang mungkin masih baru menikah, ya masih lagi romantis-romantisnya gitu. Tapi Bapak Ibu hadirin sekalian, betapa hari ini kita lihat begitu banyak fenomena yang terjadi. Apa itu? Perceraian. Data nih Pak, data di 2021 itu
di pengadilan agama itu. Dalam waktu 1 jam ada 51 kali perceraian yang diketuk palu di pengadilan. Dalam waktu 1 jam. Bayangkan 2021. Qadarullah. Saya pun juga pernah menyaksikan sendiri, Pak. Pengadilan Agama Bekasi itu, Masya Allah, ngantri, Pak, ngantri. Bahkan satu ruang sidang itu, Masya Allah, sampai ribut di depan hakimnya, Masya Allah. Miris, Pak. Kenapa? Pasti ada masalah. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Apa? Masalah ekonomi. Masalah apa lagi? Masalah pria idaman lain, wanita idaman lain, pihak ketiga. Ada saja macam-macam. Bahkan ada yang maaf, seorang wanita yang dinikahi. Ini maaf kalau saya harus ungkap ya. Awalnya dia adalah seorang penghafal Quran. Laki-laki seorang penghafal Quran, ternyata diketahui berpenyakit. Apa itu? Menyukai sesama jenis. Nauzubillah. Dan itu faktanya. Sehingga akhirnya berat rasanya melakukan sesuatu yang Masya Allah. Itu alasan yang jelas syar'i. Tapi kalau cuman karena masalah ekonomi, aduh Masya Allah, gara-gara COVID, pandemi, suami nggak bekerja, Masya Allah, terlihat itu Pak, bagaimana dampaknya terhadap keluarga. Perceraian makin banyak terjadi, Masya Allah. Dan sebenarnya inti permasalahan dari keluarga itu apa? Bukan ekonomi, bukan masalah orang ketiga, bukan. Apa permasalahannya? Tauhid. Persoalan tauhid, yakin gak ke Allah? Seorang suami itu yakin gak kepada Allah? Istri itu yakin gak kepada Allah? Kalau sama-sama yakin kepada Allah, insya Allah kuat Pak, kokoh. Bahtera rumah tangga itu kan kokoh ketika akarnya adalah tauhid, keyakinan yang sesungguhnya. Hakul yakin hanya kepada Allah. Allah yang akan menjamin rezekinya. Jadi biarpun kena PHK karena pandemi COVID, nggak bekerja, biarin nggak bekerja, yang penting tetap bekerja. Nggak apa-apa, nggak punya penghasilan tetap, yang penting tetap berpenghasilan. Betul nggak Pak? Nggak punya penghasilan tetap, yang penting tetap berpenghasilan. Yang penting halal, biarpun sedikit, yang penting halal. Hari ini banyak orang udah ketakutan jatuh miskin, takut nggak bisa makan, padahal Allah yang sudah jamin rezekinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah yang jamin rezekinya. Bahkan binatang melata pun di muka bumi Allah jamin rezekinya. Apalagi kita manusia yang dimuliakan penciptaannya oleh Allah, dijamin rezekinya oleh Allah. Lalu kenapa mesti takut? Cuman karena masalah ekonomi, rumah tangga jadi ribut, ujung-ujungnya mau pisah. Emangnya dengan pisah bisa selesai masalah? Maka saya pesan kepada yang mungkin usia pernikahannya baru 5 tahun, jangan pernah berpikir untuk lompat dari kapal. Karena lompat dari kapal itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah. Pertahankan, kuatkan diri kita, kuatkan hati kita, kuatkan tauhid kita hanya kepada Allah, yakin ke Allah. Ikhtiar maksimal, pasrah kepada Allah. Masya Allah. Inilah yang terjadi Bapak Ibu. Bahkan maaf sekali, yang baru-baru terjadi ini adalah ada isu perceraian yang katanya seorang public figure isu perceraian karena apa? Karena KDRT. Masya Allah.
Kalau dilihat Pak kronologinya, kenapa cuma? Karena karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban. Suami punya hak dan istri punya kewajiban, tapi itu tidak dipenuhi, maka itulah yang terjadi. Masya Allah, miris Pak. Tentu kita nggak pingin kan keluarga kita seperti itu. Dan begitu mudahnya sekarang Bu, Masya Allah. Padahal di dalam hadisnya jelas. Dan memang terkadang malah hadis ini yang disalahartikan. Seorang ulama bahkan menyebutkan hadis ini hadis yang makruh. Kenapa? Disebutkan dalam hadis itu bahwa perceraian itu dibenci oleh Allah. Boleh tapi dibenci oleh Allah. Orang hanya mikirnya dibenci oleh Allah, hanya mikirnya boleh, tapi tidak paham bagaimana kebencian Allah itu. Ketika terjadi perceraian, turunlah kebencian Allah, bergetar arsy-Nya Allah, bergetar arsy-Nya Allah. Masya Allah. Di Indonesia 1 jam itu 51 kali ketok palu perceraian. Itu yang terdata. Bagaimana Indonesia ini tidak kemudian digetarkan oleh Allah? Masya Allah. Dan ini yang terjadi. Maka pesan Allah dalam ayat ini, ku anfusakum, jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan sampai tersentuh oleh api neraka. Lalu caranya gimana? Masya Allah. Karena neraka itu digambarkan oleh Allah kan, waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar neraka itu manusia dan bebatuan. 2 bahan bakar, 1 manusia, 2 bebatuan. Yang namanya bahan bakar Pak, api itu nggak akan menyala kalau bahan bakarnya nggak ada, betul? Bahan bakarnya manusia dan 2. Kalau cuman ada 1 pun nggak akan nyala. Kalau cuman ada batu saja nggak akan nyala, harus ada manusianya. Berarti Allah ingin memastikan, Allah tuh memastikan dalam ayat ini bahwa pasti akan ada manusia di dalam neraka itu. Yang manusia itu bahkan menjadi bahan bakar dari neraka itu. Pasti akan ada manusia di dalam neraka. Ini pertanyaannya, manusia manakah? Atau jangan-jangan kita yang dijadikan bahan bakar itu. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan lebih gilanya, lebih sadisnya lagi, Allah menyebutkan lagi, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di dalam neraka itu ada malaikat yang kejam, yang keras, yang kasar, yang bengis, yang kejam. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. 2 sifat malaikat, tidak pernah bermaksiat kepada Allah dengan apa yang diperintahkan dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Hai malaikat, bawa manusia ini ke dalam neraka, diseret, dimasukkan, disiksa itu di neraka. Gak ada ampun, gak ada toleransi apapun. Malaikat kalau udah terima perintah dari Allah, udah sami'na wa ata'na. Gak bisa lagi cincai sama malaikat. Apalagi malaikatnya disogok. Jangan pikir deh. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah fenomena yang terjadi. Belum lagi masalah keluarga apa? Pendidikan anak, Bu, Masya Allah. Pada Rasulullah itu sudah menyebutkan al-ummahatu madrasatul ula, bahwa sekolah pertama bagi anak itu adalah ibu. Bapaknya apa? Bapak itu kepala sekolahnya. Jadi pendidikan seperti apa yang diinginkan kepada anak, maka tergantung bapaknya. Ibu yang tinggal ngajarin, bapak yang bikin kurikulumnya. Hari ini Pak, banyak keluarga beranggapan ketika punya anak, namanya pendidikan itu hanya di sekolah, diberikan ilmu. Padahal harus dimulai dari keluarganya dulu, dari orang tuanya dulu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah.
Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasranihi aw yumajjisanihi. Maka orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Bukan agamanya, Pak, tapi sifat-sifatnya. Sifat-sifat orang Yahudi, sifat-sifat orang Nasara, Majusi, itu ditentukan oleh orang tuanya. Jadi sebenarnya orang tua lah yang harus men-setting ini anak ini mau dikemanain, mau dibuat jadi apa. Amanah ini dari Allah. Makanya kalau anak jangan ditanya mau jadi cita-citanya mau jadi apa. Jangan ditanyain ke anak, anak pasti bingung mau jawab apa. Kalau ditanya cita-cita yang jawab orang tuanya. Ini orang tua mau jadiin apa anaknya? Mau jadiin penghafal Quran, ajarkan Al-Quran. Orang tuanya pun juga harus menghafal Quran. Masa anaknya menghafal Quran orang tuanya enggak? Kan anak meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Ya kalau nggak bisa 30 juz minimal juz 30 lah. Jangan cuman bacaannya An-Nas lagi, Kulhu lagi, Al-Ikhlas lagi. Masya Allah. Minimal juz 30. Kalau nggak bisa 30 juz, orang tua menjadi panutan bagi anaknya. Apa yang dikatakan orang tuanya. Jadi pendidikan itu innas sam'a wal basara wal fuada, pendengaran, penglihatan dan hati. Apa yang didengar oleh anak, apa yang dilihat oleh anak dan apa yang dirasakan oleh anak, itulah pendidikan. Dan pendidikan itu dimulai dari keluarga. Ajarkan dulu akhlak, ajarkan dulu adab kepada si anak sebelum diberikan ilmu. Sebelum dimasukin ke sekolah, ya ajarkan dulu gimana sopan santun, cara berbicara dengan orang lebih tua, cara menghargai teman, cara memuji teman. Sehingga ya sekarang mau sebagus apa sih sekolah tuh? Semahal apa sih sekolah itu? Kalau tidak dimulai dari keluarganya dulu, percuma, Pak. Ajarkan dulu adab, baru kemudian berikan ilmu ke sekolah. Itu baru namanya pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sekian banyak persoalan keluarga, apalagi sekarang Bu, Pak, mungkin kita melihat bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus. Ada kan di sekitar kita? Anak-anak yang autis, Down syndrome, yang hingga akhirnya harus sekolah di sekolah khusus. Masya Allah. Heran kenapa di zaman Nabi itu nggak ada, Pak. Di zaman Nabi itu nggak ada anak-anak seperti itu. Kenapa bisa ada anak-anak seperti itu? Ya pasti karena orang tuanya. Tidak lain dan tidak bukan, pasti karena orang tuanya. Pasti ada yang salah. Hingga akhirnya orang tua bingung nih gimana dikasih anak seperti ini, ada amanah anak seperti ini, Masya Allah. Sehingga Masya Allah untuk sekolahnya aja Pak mahalnya luar biasa. 2 kali lipat mungkin dari biaya sekolah biasa. Belum harus datengin guru pendamping. Masya Allah. Dan seperti nggak ada tempat buat mereka. Kalau di sekolah biasa habis mereka dibully, Pak. Apalagi bullying di sekolah itu, Masya Allah. Gimana sih anak-anak tuh begitu mudahnya. Bahkan terakhir ada kasus anak yang nekat bunuh diri, Pak. Nekat bunuh diri, dia melemparkan dirinya di depan rel kereta. Habis tuh. Kenapa? Karena dibully sama teman-temannya. Gak tahan, tertekan. Masya Allah. Miris, Pak. Itu anak-anak kita, amanah dari Allah. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan saya kesempatan ini. Mengapa saya ingin sampaikan narasi ini? Tadi sebelumnya udah izin kepada Ketua DKM bahwa ya insya Allah mohon doanya Bapak ya, mohon doanya. Insya Allah kami, saya dan beberapa kawan, alhamdulillah sudah meriset tentang hal ini, sudah lakukan berbagai penelitian dan insya Allah mohon doanya kami akan mencoba berusaha berikhtiar bagaimana
bisa membantu menyelesaikan persoalan ini. Ini masalah besar buat kita semua, di lingkungan kita, bahkan di keluarga kita sendiri. Maka tentang sebuah konsep kemasjidan, bahwa ternyata untuk menyelamatkan keluarga kita, untuk menjauhkan mereka dari api neraka adalah bawalah mereka kembali kepada Allah. Bawalah mereka semua kembali ke rumahnya Allah, ke Baitullah, bait al-makan liruju, Baitullah. Makan al-makan liruju, tempat kita kembali kepada Allah. Di mana itu? Di masjid. Masjid inilah tempat kita kembali kepada Allah, tempat kita bertaubat, tempat kita memperbaiki diri. Maka ajak keluarga kita, anak istri kita, ajak mereka ke masjid, kembali kepada Allah. Ayo sholat, ayo ngaji, belajar Quran, belajar membaca, memahami, menghafalkan, mengamalkan Al-Quran, insya Allah. Maka masjid inilah yang insya Allah, karena Rasulullah SAW membangun peradaban dimulai dari membangun masjid. Ada sebuah konsep tentang kemasjidan, dan ada sebuah konsep tentang keluarga. Di tengah banyaknya persoalan keluarga, banyaknya perceraian, pendidikan anak, Masya Allah, maka izinkan kami, mohon doanya, insya Allah kami berazam pada Allah ingin membangun sebuah masjid yang kami beri nama masjid itu adalah Masjid Keluarga Indonesia. Masjid Keluarga Indonesia. Apa dan bagaimana konsep Masjid Keluarga Indonesia ini? Ini paling tidak ada 4 hal yang akan kami bangun di masjid ini. Yang pertama adalah rumah konsultasi keluarga. Jadi bagi keluarga yang punya masalah, persoalan, insya Allah kami akan terima, silahkan sampaikan. Insya Allah kami akan bantu, dilihat, ditinjau dari Quran dan hadis, Quran dan sunnahnya seperti apa, dilihat dari sirah nabawiyah, bagaimana sejarah dulu, bagaimana keluarga pada zaman sahabat dan seterusnya, zaman tabiin, Masya Allah. Insya Allah. Yang kedua, di masjid ini nantinya akan ada rumah tahfiz bagi anak-anak yatim, duafa, dan juga ada rumah tahfiz bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ternyata Pak, di balik kebutuhan khususnya itu ada potensi yang besar bagi mereka untuk bisa menghafal Al-Quran. Masya Allah. Dan sudah terbukti, sudah kami riset dan berhasil, alhamdulillah, atas izin Allah. Itu 3. Yang keempat, di Masjid Keluarga Indonesia itu nantinya akan kami buat dapur umum. Untuk apa? Memberi makan kepada jamaah 3 kali sehari dan juga kepada warga sekitar. Kenapa di masjid ada makan-makan? Seperti di surah Quraisy, Pak. Alladzi at'amahum min ju' wal ya'budu rabb hadzal bait. Maka beribadah kepada Allah, hadzal bait, Rabb rumah ini. Allah, ya, rumah ini Allah, adalah milik Allah. Masjid ini adalah masjid Allah. Siapa Allah itu? Zat Allah itu adalah alladzi at'amahum, yang memberi makan kepada mereka dari rasa kelaparan, min ju'. Jadi itulah kenapa ada masjid makan-makan. Kalau ada masjid bagi-bagi makan, ya sebenarnya dari situ filosofinya, dari situ dalilnya tentang masjid makan-makan. Beri makan supaya orang nggak kelaparan. Orang lapar datang ke masjid, jangan sampai dia pulang dari masjid masih dalam lapar. Upayakan dikenyang. Nah, jadi nanti di masjid itu kami akan bangun dapur umum. Alhamdulillah Pak, atas izin Allah kami telah mendapatkan tawaran sebidang tanah, bukan sebidang lagi, insya Allah ada 2,5 hektar yang ditawarkan kepada kami dengan harga 500 juta rupiah
2,5 hektar dengan harga 500 juta rupiah. Kira-kira mahal apa murah Pak? Tanya dulu di mana gitu. Kalau di Jakarta kan nggak mungkin. Ada lokasinya di Lampung Barat, arah ke Liwa. Kalau ada yang tahu Lampung Barat tuh. Nah, nama kecamatannya Batu Brak. Nah, alhamdulillah kami dapat tawaran tanah seluas 2,5 hektar dengan nilai 500 juta rupiah. Dan insya Allah kalau lahan ini sudah dibebaskan, maka yang pemilik tanah ini akan mewakafkan lagi, tambahan lagi sebanyak 2,5 hektar lagi akan diwakafkan. Masya Allah. Maka kesempatan ini saya tadi juga sudah minta izin kepada Ketua DKM, ingin mengajak kepada Bapak Ibu jamaah sekalian bersama-sama kita untuk berwakaf. Lihat dalilnya di Quran surah Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebaikan sehingga kamu menginfakkan harta yang kau cintai. Maka wakaf ini adalah infak terbaik kita. Infak terbaik kita. Infak terbaik. Dan bagi orang yang berwakaf, niat berwakaf, ganjarannya adalah albirra tadi. Kebaikan tidak hanya sekedar kebaikan, ada 4 unsur di dalamnya. Ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, keistiqomahan. Itulah albir. Dan wakaf ini Bapak Ibu sekalian tidak hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah wafat saja. Tapi boleh juga di atas namakan orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Mudah-mudahan mengalir pahala untuk mereka. Dan pahalanya ini Pak, sampai akhir hayat terus mengalir selama wakaf itu dipergunakan. Insya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu silakan. Kami mohon izin nanti mungkin setelah sholat tarawih kami akan gelar sorban untuk menggalang wakaf ini untuk pembebasan lahan dan pembangunan masjid keluarga Indonesia. Insya Allah jika berkenan bisa juga melalui transfer ke rekeningnya, boleh dicatat rekeningnya Bank Syariah Indonesia dengan nomor 7222 571248 atas nama Masjid Keluarga Indonesia. Sekali lagi 7222 571248. Boleh nanti mungkin saya share ke Pak Ade ya. Mungkin bisa disampaikan kepada jamaah sekalian. Insyaallah. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah niat baik kami. Adalah tekad kami, azam kami di hadapan Allah. Ya Allah, kami bertekad ingin membangun rumah-Mu ya Allah. Yang dengan rumah ini kami akan membangun peradaban, membangun komunitas bagi Bapak Ibu mungkin yang ingin hijrah, ya, ingin insya Allah mudah-mudahan hidupnya bisa lebih baik. Insya Allah kami akan dengan tangan terbuka menyambut ahlan wa sahlan wa marhaban. Insya Allah kita akan sama-sama membangun keluarga kita menjadi keluarga yang lebih baik, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang ya kita bisa terus sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin waktunya terlalu panjang. Mohon maaf insyaallah. Mari kita lanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah datang dari si pribadi mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.